Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini berada di tempat yang mulia, juga di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Jumat di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya ini semua merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, dan duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini juga merupakan salah satu tanda rasa syukur kita kehadrat Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, Allah juga tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Salawat dan iring salam selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua. Mudah-mudahan termasuk umatnya yang nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini Al-Khatib menyampaikan wasiat. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, karena tidak ada bekal di kehidupan yang sementara dan fana ini kecuali takwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwa inilah bekal terbaik yang harus kita persiapkan menuju kehidupan yang abadi dan kekal selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah golongkan kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang toleransi. Toleransi menurut bahasa adalah menanggung atau menerima dengan sabar atau membiarkan. Maka ketika kita berbicara tentang toleransi, Islam adalah agama yang sangat toleran.
Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Bahkan toleransi dalam agama Islam bukan hanya untuk orang lain, bahkan toleransi untuk diri sendiri. Karena di dalam Islam, sebagaimana disabdakan dalam salah satu hadis, di mana baginda kita besar Muhammad SAW memberikan perhatiannya kepada kita melalui sabdanya, bahwa perhatikanlah kebutuhan tubuhmu, istirahatkanlah tubuhmu ketika dia lelah, pejamkanlah matamu ketika waktunya sudah harus dipejamkan. Itu artinya bahwa toleransi dalam agama Islam bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri pun dalam Islam diatur dalam hal toleran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah yang tadi dibacakan dalam ayat ke-8 dan 9, di mana Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang, kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah, untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dan berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana arti toleransi, arti toleran, di mana Allah tidak melarang kepada kita hamba-Nya yang memeluk agama Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berlainan keyakinan dengan kita, selama mereka tidak memerangi kita dan mengusir kita dari negeri kita tercinta ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama terdahulu memberikan gambaran, memberikan contoh kepada kita bagaimana begitu toleransinya mereka, sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Bisri. Beliau bertetangga dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Beliau bertetangga dengan non-muslim. Beliau tinggal di bawah, sementara tetangganya berada di atasnya rumahnya. Ternyata rumah Hasan Al-Bisri ini setiap hari di dalam kamar tidurnya bahkan ada air menetes dari rumah yang berada di atasnya. Karena rumah Hasan Al-Bisri kamarnya persis, ternyata di atasnya juga persis bertepatan dengan kamar mandi rumah tetangganya. Setiap malam Hasan Al-Bisri menyimpan ember untuk menampung air yang selalu menetes dari rumah yang berada di atasnya. Dan setelah embernya itu penuh, beliau pun membuangnya, ditaruhnya kembali embernya. Dia lakukan itu bertahun-tahun. Bahkan suatu ketika Imam Hasan Al-Bisri terkena sakit, dan ini tersiar kemana-mana sampai tetangganya yang berada di atas rumahnya mendengar bahwa tetangganya yang berada di bawahnya bernama Imam Hasan Al-Bisri ini sakit. Maka seorang non-muslim yang berbeda keyakinan ini pun menjenguknya dan masuk ke dalam kamar Hasan Al-Bisri. Ternyata dia melihat di pojokan ada sebuah ember, satu ember yang dia lihat. Ternyata ada air menetes dari ruangan atas, yang ternyata di atasnya itu adalah rumahnya dia. Kemudian sahabat tangga ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Bisri, wahai Imam, apakah air ini selalu menetes
setiap hari. Maka Imam Hasan Al-Bisri mengatakan betul, setiap hari air ini menetes, dan kalau dia penuh embernya maka aku buang. Lalu tetangga itu bertanya, berapa lama wahai Imam Hasan air ini menetes ke kamarmu, padahal kau tahu bahwa di atas itu adalah rumahku, kenapa kau tidak mengatakan itu kepadaku? Maka Imam Hasan Al-Bisri mengatakan sambil dia tersenyum, wahai saudaraku, wahai tetanggaku, air itu menetes lumayan cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu air itu selalu menetes, dan aku terima, aku simpan ember itu, ketika ember sudah penuh aku buang ke tempatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar ini dan melihat ini, tetangga yang tadinya berbeda keyakinan meneteskan air mata melihat kebaikan, dan begitu tolerannya Imam Hasan Al-Bisri, sehingga walaupun setiap hari dari rumahnya, dari rumah yang dia milikinya yang berada di atas air itu menetes bahkan masuk ke dalam kamar Hasan Al-Bisri, tapi Imam Hasan Al-Bisri ini tidak membenci tetangganya, tidak memusuhi tetangganya, bahkan tidak membuat teror terhadap tetangganya karena ada air yang menetes ke dalam kamarnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu toleransinya agama Islam ini. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, toleran pun ini ada batasannya. Tidak dalam hal-hal yang menyangkut akidah, menyangkut ibadah. Maka kalau sudah menyangkut ibadah, menyangkut akidah, maka toleransi ini ada batasannya. Itulah batasannya, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kaum Quraisy mengajaknya, wahai Muhammad, kalau kau berkenan, kau hari Minggu datang ke tempat ibadahku, kau ikut ibadah dengan kami, maka di hari Jumat pun aku akan ikut ke tempat ibadahmu, melakukan ibadah ritual agama. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Allah turunkan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bahkan ada dua ayat yang diulang dalam surat ini, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak bisa menyembah Tuhanku karena berbeda keyakinan, dan begitupun aku tidak bisa menyembah Tuhanmu karena berbeda keyakinan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyangkut akidah dan ibadah, maka tidak ada toleransi di situ. Kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum, amalku bagiku dan amalmu bagimu. Maka ketika menyangkut ibadah, maka kita lakukan masing-masing. Tapi dalam menyangkut hal yang lainnya, bersosial, bertetangga, berlaku baik, berlaku adil, maka ini tidak dilarang kepada siapa saja. Apalagi kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara rumah kita yang penuh dengan keberagaman. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa banyak terjadi perbedaan antara suku, perbedaan antara keyakinan. Maka perbedaan itu haruslah menjadi rahmat bagi kita. Perbedaan itu jangan membuat kita menjadi saling bermusuhan di antara suku satu dengan suku yang lainnya. Perbedaan itu jangan membuat kita saling membenci antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Karena ini adalah negara kita bersama. Bahkan tidak ada negara di luar negara Indonesia yang memiliki keberagaman yang begitu banyaknya selain negara Indonesia. Kita bersyukur masih diberikan keselamatan, kebersamaan, kesatuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
melalui negeri kita tercinta ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang toleransi, Allah lanjutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat berikutnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa ukhrijukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya kata Allah, Allah melarang kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian. Bahkan kalau kita membantu mereka, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa